Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Fitri dari kelas 6A untuk materi analisis kompleks selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai barisan bilangan kompleks dan deret bilangan kompleks. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai barisan bilangan kompleks. Suatu barisan bilangan kompleks adalah suatu fungsi yang menetapkan setiap bilangan bulat positif n dengan suatu bilangan kompleks. Jadi, jika f merupakan suatu fungsi, maka nilai-nilainya dapat didaftarkan sebagai f1, f2, fn, Namun, karena domain setiap fungsi demikian itu merupakan himpunan bilangan bulat positif, kita dapat menyederhanakan notasinya dan menggunakan notasi yang lazim, yakni Z1, Z2, Z3, atau dalam kurung kurawal Z1, Z2, Z3, atau dalam kurung kurawal Zn. Bilangan-bilangan dari barisan tersebut dinamakan suku barisan. Dua barisan dalam kurung kurawal Zn dan dalam kurung kurawal Wn dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku yang bersesuaian sama. Zn itu sama dengan Wn, di mana setiap n sama dengan 1, 2, 3, Barisan yang suku-sukunya adalah 1 dan merupakan bilangan yang sama, yaitu ZK sama dengan ZK plus 1 untuk semua K sama dengan 1, 2, 3, dinamakan barisan konstan. Pada barisan dan deret kompleks kita hanya melihat kekonvergenan dan divergen barisan dan deret tersebut. Konvergen adalah suatu fungsi yang nilainya tidak berubah atau hampir tidak berubah. Sedangkan divergen adalah fungsi yang mengalami perubahan. Terdapat teorema, yaitu teorema 1, mengatakan suatu barisan dalam kurung kurawal Zn dikatakan konvergen jika dan hanya jika dalam kurung kurawal Zn mempunyai nilai limit tunggal. Teorema 2 mengatakan perhatikan barisan dalam kurung kurawal Zn dengan Zn sama dengan Xn plus I, Yn, n sama dengan 1, 2, 3, maka limit Zn, n untuk n mendekati tak hingga sama dengan A plus IB. Jika dan hanya jika limit Xn untuk n mendekati tak hingga sama dengan A, dan limit Yn, n mendekati tak hingga sama dengan B. Selanjutnya yaitu kita akan bahas mengenai barisan konvergen. Berdasarkan teorema 1, suatu barisan dikatakan konvergen jika terdapat suatu bilangan Z. Contoh, tentukan barisan dalam kurung kurawal 2n dikurang I per n plus 2i dengan beberapa suku pertamanya. Jawab, dalam kurung kurawal 2n dikurang I per n
plus 2i, di mana n sama dengan 1, 2, 3, titik-titik, maka 2 kurang i per 1 plus 2i, 4 dikurang i per 2 plus 2i, sampai dengan seterusnya membentuk sebuah barisan. Karena sulit untuk mengetahui barisan ini konvergen atau tidak, maka kita uji dengan uji limit sesuai rumus barisan konvergensi, yaitu limit Zn untuk n mendekati tak hingga sama dengan z sama dengan limit 2n dikurang i per n ditambah 2i untuk n mendekati tak hingga. Maka kita cari, maka didapatkan hasilnya yaitu 2. Karena nilai-nilai limit ada dan terbatas, maka barisan ini konvergen, yakni di titik 2. Selanjutnya, barisan divergen. Pada barisan ini terdapat 2 karakteristik, yakni yang pertama, yang A, jika nilai n bertambah besar, maka nilai mutlak suku-sukunya juga bertambah besar atau menuju tak hingga. B, jika suku-sukunya berosilasi di satu titik atau lebih. Contoh, tentukan beberapa suku pertama dari 2i pangkat n. Jawab, 2i pangkat n sama dengan 1, 2, 3, titik-titik, membentuk barisan 2i min 2, min 2i, 2, 2i min 2, min 2i, sampai dengan seterusnya. Barisan tersebut terlihat mengalami pengulangan atau tidak, atau bisa dikatakan barisan yang berosilasi di beberapa titik. Dengan demikian, barisan ini bersifat divergen. Selanjutnya, kita masuk mengenai deret bilangan kompleks. Deret bilangan kompleks adalah limit barisan jumlah bagiannya. Misalkan, Zn adalah suatu barisan yang mana barisan itu diturunkan menjadi barisan lain, itu S1, S2, S3, titik-titik, Sn, titik-titik, yang suku-sukunya didefinisikan menjadi S1 sama dengan Z1, S2 sama dengan Z1 plus Z2, S3 sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3, Sn sama dengan Z1 ditambah Z2 ditambah Z3 ditambah titik-titik ditambah Zn dikurang 1 ditambah Zn. Jika suku-suku barisan Sn menunjukkan adanya nilai limit, maka penjumlahan suku-sukunya tidak berhingga. Dapat ditulis limit Sn untuk n mendekati tak hingga sama dengan sigma Zn, n dari 1 sampai dengan tak hingga. Selanjutnya, teorema 3. Jika suatu deret sigma Zn konvergen, maka limit Zn sama dengan 0. Bukti dari definisi mengenai deret, sigma Zn konvergen jika limit Sn ada.
Karena Zn sama dengan Sn dikurang Sn dikurang 1, maka limit Zn sama dengan limit Sn dikurang limit N dikurang 1 sama dengan 0. Tidak seperti halnya barisan dalam menentukan konvergensi dan divergensi, penentuan konvergensi pada deret kita harus menguasai beberapa metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji rasio. Andaikan sigma Zn adalah deret yang suku-sukunya tak negatif, dan andaikan bahwa limit Zn ditambah 1 per Zn untuk n mendekati tak hingga sama dengan rho. Maka jika rho kecil dari 1, maka deret konvergen. Jika rho besar dari 1, maka deret divergen. Jika rho sama dengan 1, maka deret mungkin konvergen atau divergen. Selanjutnya yaitu yang kedua, uji akar. Andaikan sigma Zn adalah deret yang suku-sukunya tak negatif, dan andaikan bahwa limit akar n Zn sama dengan n untuk n mendekati tak hingga sama dengan rho, maka rho kecil dari 1, maka deret konvergen. Jika rho besar dari 1, maka deret divergen. Jika rho sama dengan 1, maka deret mungkin konvergen atau tidak divergen, sama dengan yang uji rasio tadi. Yang ketiga yaitu uji integral. Andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif, dan andaikan bahwa fungsi y sama dengan fx didapat dari pergantian n pada suku umum deret dengan peubah kontinu x, maka deret sigma Zn akan konvergen jika dan hanya jika integral batas atas dengan batas atas tak hingga batas bawah 1 fx dx juga konvergen. Catatan, integral fx dx dengan batas atas tak hingga batas bawah a sama dengan limit integral fx dx batas atas b batas bawah a untuk b mendekati tak hingga. Apabila nilai pada ruas kanan ada dan berhingga, maka integral tak wajar tersebut konvergen dan memiliki nilai yang sama dengan nilai limit. Jika tidak, maka integral tersebut divergen. Selanjutnya yaitu uji deret berganti tanda. Diketahui suatu deret sigma min 1 pangkat n Zn besar dari 0, besar sama dengan 0, andaikan limit Zn untuk n mendekati tak hingga sama dengan 0 dan Zn
plus 1 kecil sama dengan Zn jika semua n bernilai besar dan suatu bilangan bulat M tertentu, maka deret tersebut konvergen. Yang kelima, uji pembanding. Diketahui suatu deret sigma Zn dengan suku-suku tak negatif A jika telah diketahui deret sigma Kn konvergen dan ternyata Zn kecil sama dengan Kn untuk setiap n anggota bilangan bulat tertentu, maka sigma Zn konvergen. B. Jika telah diketahui deret sigma Dn divergen dan ternyata Zn besar sama dengan Dn untuk setiap n anggota bilangan bulat tertentu, maka sigma Zn divergen. Selanjutnya, contoh, periksalah deret berikut apakah termasuk konvergen atau divergen. Yang A, sigma 1 ditambah 2i dipangkatkan n per n faktorial dengan n dari 0 sampai tak hingga. Untuk penyelesaiannya, jawab rho sama dengan limit 1 ditambah 2i dipangkatkan n per n ditambah 1 faktorial dikali n faktorial per 1 ditambah 2i pangkat n untuk n mendekati tak hingga. Maka selanjutnya menjadi yaitu limit 1 ditambah 2i pangkat n plus 1 ditambah 1 per 1 ditambah 2i dipangkatkan n dikali n faktorial per n ditambah 1 faktorial. Itu diganti. Selanjutnya, maka limit 1 ditambah 2i dikali n faktorial per n ditambah 1 faktorial n faktorial. Maka rho sama dengan limit 1 ditambah 2i per n tambah 1 untuk n mendekati tak hingga. Maka rho sama dengan 0. Karena P kecil dari 1, maka deret kompleks tersebut konvergen. Yang kedua, yang B, yaitu sigma 1 per akar n dengan n dari 1 sampai tak hingga. Jawab, jika kita melakukan uji rasio, maka hasil perhitungan yang diperoleh adalah rho sama dengan 1, sehingga kita tidak dapat menentukan deret tersebut konvergen atau bukan. Untuk itu, lakukan uji integral. Dengan demikian kita ubah notasi n menjadi notasi peubah kontinu x, sehingga diperoleh fx sama dengan 1 per akar x. Jadi integral 1 per akar x dx dengan batas atas tak hingga, batas bawah 1 sama dengan integral x
pangkat min setengah dx sama dengan 2x setengah. Lalu kita ganti nilai x-nya menjadi 2 dalam kurung akar tak hingga dikurang akar 1, hasilnya sama dengan tak hingga. Karena hasil dari perhitungan didapat nilai tak hingga, maka deret ini divergen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.